beberapa yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, kemudian yang kedua pendapatan rumah tangga dan pendapatan masyarakat, yang ketiga intensitas kebutuhan, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima selera masyarakat, dan yang keenam barang substitusi. Materi selanjutnya yaitu kurva permintaan barang halal. Di sini kita bisa melihat kurva permintaan, digambarkan besarnya permintaan yang wujud pada berbagai tingkat harga. Dalam kurva tersebut jelas ditunjukkan bahwa makin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak pula jumlah barang yang diminta. Pada harga Rp5.000 hanya 200 barang yang diminta. Sedangkan pada harga Rp1.000 ternyata di sini ada sebanyak 1.400 barang yang akan dibeli. Pada kurva permintaan D terdapat 5 titik, yaitu titik P, Q, R, S, dan T. Masing-masing titik ini menggambarkan keadaan permintaan yang berbeda. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat antara harga dan jumlah barang yang diminta, yang mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Kalau salah satu variabel naik, misalnya jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Itu artinya variabel yang lainnya akan turun. Permintaan terhadap komoditas halal sama dengan permintaan dalam ekonomi konvensional, yaitu berbanding terbalik terhadap harga komoditas, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Apabila harga naik, maka jumlah komoditas halal yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya. Apabila harga turun, maka jumlah komoditas halal yang diminta akan bertambah. Dengan asumsi faktor lain, ceteris paribus. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, permintaan merupakan keinginan atau hasrat terhadap sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halalan thayyibannya. Sedangkan konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan komoditi suatu barang atau jasa bahwa tidak semua bisa kita gunakan dan kita konsumsi, karena kita harus bisa membedakan antara komoditi suatu barang atau jasa yang halal dan yang haram. Grafis digambarkan sumbu X sebagai barang haram dan sumbu Y sebagai barang halal. Dalam grafis tersebut, pergerakan utility function ke kiri atas menunjukkan semakin banyak barang halal yang dikonsumsi dan semakin sedikit barang haram yang dikonsumsi. Dalam konsep Islam, sangat penting adanya pembagian jenis barang atau jasa antara yang haram dan yang halal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menggambarkan hal ini dalam utility function. Semakin sedikit barang yang tidak kita sukai akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Hal ini digambarkan dengan utility function yang semakin ke kiri atas, semakin tinggi tingkat kepuasannya seperti yang digambarkan pada grafis pertama. Nah, selanjutnya konsumsi intertemporal dalam Islam. Menurut asumsi Monzer-Kaff dalam mengembangkan pemikiran tentang teori konsumsi intertemporal dalam Islam, yaitu pertama, Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, zakat hukumnya wajib. Dan yang ketiga, tidak ada riba dalam perekonomian, karena riba dalam Islam merupakan suatu hal yang dilarang dan juga diharamkan, karena hukumnya sudah diatur di dalam Al-Quran. Yang keempat, mudharabah wujud dalam perekonomian. Yang kelima, pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Berlakunya beberapa instrumen dalam ekonomi Islam tentunya berdampak pula pada perubahan perilaku konsumsi bila tanpa instrumen ekonomi Islam tersebut. Beberapa instrumen yang dapat memengaruhi volume jumlah uang yaitu ada 3. Pertama zakat, kedua infak, dan yang ketiga rate of profit atau pendapatan bagi hasil.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu konsumsi intertemporal dan konvensional. Konsumsi intertemporal yang dimaksud adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang atau periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis Y sama dengan C tambah S, yang mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Selanjutnya, kurva penawaran. Berikut gambaran kurva penawaran, yang mana kita ketahui PQ adalah harga, S adalah suplai, dan Q adalah jumlah. Kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi antara harga dengan jumlah barang yang diproduksi atau ditawarkan. Kurva penawaran merupakan garis pembatas jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Semua jumlah di atas kurva itu mungkin ditawarkan oleh penjual, akan tetapi jumlah di bawah kurva itu tidak mungkin. Dengan anggapan bahwa kurva miring positif, pada tingkat harga yang ditentukan, penjual bersedia menawarkan lebih sedikit, tetapi penjual tidak mau menawarkan lebih banyak. Dari segi jumlah yang ditawarkan, kurva menunjukkan harga minimum yang akan merangsang penjual untuk menjual berbagai macam jumlah di pasar. Penjual bersedia menerima harga yang lebih tinggi bagi suatu jumlah tertentu, tetapi penjual tidak bersedia menawarkan jumlah itu dengan harga yang lebih rendah. Konsep ini sering disebut dengan kesediaan minimum penjual. Total cost dan marginal cost. Biaya total adalah jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk keperluan produksinya. Keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya total cost sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Biaya total terbagi dua. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi tetap yang penggunaannya tidak habis dalam satu kali proses produksi. Besar kecilnya fixed cost tidak tergantung dari jumlah produksi. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel yang penggunaannya habis dalam satu kali proses produksi. Besar kecilnya variable cost tergantung dari jumlah produksi. Marginal cost adalah tambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumusnya marginal cost sama dengan delta variable cost per delta Q sama dengan delta total cost per delta Q. Pengaruh pajak penjualan. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dalam kurung Q, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F dalam kurung Q tambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi perusahaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak dikali Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah PT dikurang PE kali QT. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah kurang pajak yang ditanggung oleh konsumen.